Belum lama abis tidur, tiba-tiba kebangun. Yang pertama kali kepikiran, dulu orang-orang hidup, yang sekarang sudah meninggal pernah merasakan bahagia dan lupa kematian seperti kita sekarang ini. Mereka tidak menyangka kalau mereka akan wafat. Mereka tidak menyangka bahwa mereka tidak akan bisa lagi tertawa bahagia di dunia seperti kita saat ini. Saya sekarang masih merasakan dunia, tapi seandainya besok tiba-tiba saya wafat, kira-kira bagaimana apa yang akan saya rasakan dan pikirkan saat itu? Tiba-tiba ingin tahu orang-orang yang sudah meninggal mereka sedang merasakan atau memikirkan apa sekarang ini. Kabar kematian datang padaku silih berganti entah yang tua maupun yang muda, yang sakit maupun yang tadinya sehat-sehat saja. Sebagian dari mereka aku tidak kenal namun hikmahnya sampai kepadaku hikmah bahwasannya siapapun kamu, bagaimanapun kondisimu, kamu tetap pasti akan mati dan meninggalkan dunia yang semu. Hei aku bersiaplah menanti giliranmu. Tidak tahu bagaimana malam nanti barangkali selanjutnya adalah giliranku, jangan kira nanti harus sakit baru mati, sebab banyak pula orang yang tidur, namun akhirnya tak bangun lagi. Lalu aku makin bersalah. Ketika teringat hampir seluruh waktuku tersita untuk mengerjakan tugas-tugas dunia, bekerja sampai lupa kewajiban, lupa sholat gara-gara kecapean, entah apa yang akan kukatakan padanya, jika sedetik kemudian dia memanggilku. Seandainya kematian merupakan tempat peristirahatan yang tenang dari seluruh keluh kesah hidup manusia di dunia, niscaya kematian merupakan suatu kabar gembira yang dinanti-nantikan bagi setiap insan. Akan tetapi kenyataannya berbeda setelah kematian itu ada pertanggungjawaban dan ada kehidupan. Malam ini kita tidur beralaskan kasur yang nyaman, dan akan ada waktunya kita tidur beralaskan tanah, dan itu pasti terjadi. Diriwayatkan, tatkala Nabi Ibrahim wafat Allah SWT berfirman kepadanya, bagaimana kamu mendapatkan sakitnya kematian, wahai kekasihku? Ibrahim menjawab, bagaikan besi yang dibakar lalu ditujukan pada bulu-bulu basah, kemudian ditarik. Allah berfirman, padahal aku telah meringankannya kepadamu. Dikisahkan, seorang wanita bernama Rabi'ah al-Adawiyah melewati seorang laki-laki yang sedang menghadap kambing muda yang dipanggang. Beliau memandangi kambing yang dipanggang cukup lama, lalu beliau menangis. Lelaki itu berkata, apakah engkau menginginkan makan kambing panggang? Lalu beliau berkata, aku memandanginya bukan dari sisi syahwat keinginan untuk makan, tapi aku memandanginya bahwa sesungguhnya hewan-hewan masuk api dalam keadaan sudah mati, sedangkan manusia masuk api, neraka, dalam keadaan hidup. Itulah balasan bagi orang-orang yang tidak mau bertakwa kepada Allah semasa hidupnya di dunia. Kuburan itu di dalamnya ada siksaan, namun Allah Ta'ala terkadang melindungi seorang insan dari siksaannya jika ia terus-menerus berdoa kepada Allah, sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana beliau bersabda, berlindunglah kalian kepada Allah dari siksa kubur. Oleh karena itu diperintahkan bagi seorang insan meminta perlindungan di setiap sholat jika ia tasyahud akhir, baik itu dari siksa kubur, siksa neraka, fitnah hidup dan mati, dan fitnah dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahanam, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam. Wa min adabil qabri, dari siksa kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamati, dari ujian hidup dan kematian. Wa min sari fitnatil masihi dajjal, dan dari ujian fitnah dajjal. 5 golongan yang terbebas dari pertanyaan malaikat di alam kubur. 1. Para nabi. 2. Orang-orang sidik. 3. Para syuhada. 4. Orang yang terbiasa membaca surat Al-Mulk atau surat As-Sajdah setiap malam. 5. Orang yang membaca surat Al-Ikhlas ketika menderita penyakit yang mematikan, yang menemani di dalam kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang mengikuti mayit sampai ke kubur ada 3, 2 akan kembali dan 1 tetap bersamanya di kubur. Yang mengikutinya adalah keluarga, harta dan amalnya. Yang kembali adalah keluarga dan hartanya. Sedangkan yang tetap bersamanya di kubur adalah amalnya. Hadis riwayat Bukhari. Kisi-kisi soal ujian akhirat. Bab 1, Alam Kubur. Kita akan ditanya. 1. Siapa Tuhanmu? 2. Apa agamamu? 3. Siapa nabimu? Bab 2, Hari Kiamat. Kita akan ditanya. 1. Usiamu, kau habiskan untuk apa? 2. Untuk apa kau pergunakan masa mudamu? 3. Hartamu, dari mana kau dapat?
Dan untuk apa aja kau belanjakan? 4. Apa yang sudah kau amalkan dengan ilmu yang telah kau peroleh? Itulah kisi-kisi soal akhirat yang akan kita tempuh di masa yang akan datang. Siapkanlah jawaban untuk setiap pertanyaan, dan pastikan jawaban Anda benar. Perhatian penting, pada hari ini kami tutup mulut mereka, dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Yasin, 65. Ujian kali ini tanpa pengulangan. Jawaban untuk masing-masing soal berdasarkan amalan dan bukan hafalan. Peserta ujian yang lulus, akan ditempatkan di surga. Dan bagi yang gugur ada dua kemungkinan. Bila ketidaklulusan disebabkan dosa syirik, di mana pelakunya mati sebelum bertaubat maka ia kekal di dalam neraka. Bila ia bertaubat, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Bila ketidaklulusan disebabkan dosa selain syirik, maka pelakunya di bawah kehendak Allah, apabila dia berkenan maka akan diberi ampunan, jika tidak maka akan diazab olehnya. Pelaku dosa yang selama hidupnya tidak menyekutukan Allah akan dimasukkan ke dalam surga setelah proses penyucian dosa di dalam neraka selesai. Soal dan jawaban begitu jelas, namun tak sedikit yang berguguran. Semoga di kehidupan selanjutnya kita termasuk orang-orang yang lulus, amin.